Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bidan Riazia. Selamat datang di channelnya bayibunda.id. Dalam video kali ini kita akan bahas tentang nyeri pada puting. Beberapa ibu yang barusan lahiran seringkali mengeluhkan nyeri pada putingnya saat menyusui bayi. Namun orang-orang di sekitarnya malah bilang itu nggak apa-apa kok. Biasa emang kalau barusan lahiran, barusan nyusuin emang sakit dulu. Pasti ini akan terlewati. Namun benarkah seperti itu? Ini akan terlewati begitu saja dengan mudah? Yakin? Sebelum kita lanjutkan videonya, silakan subscribe, like, dan tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video baru dari Bayi Bunda. Nyeri pada puting atau payudara pada saat Anda menyusui sebenarnya bukanlah hal yang biasa. Banyak juga loh ibu-ibu yang pada saat mereka menyusui bayi tidak mengalami nyeri puting sama sekali. Nyeri puting merupakan hal yang sangat gak nyaman, menyakitkan, serta bisa mengganggu kenyamanan Anda saat menyusui bayi. Pada saat Anda merasa gak nyaman menyusui bayi, bisa aja ASI tiba-tiba surut, atau malah bahkan Anda tidak bisa memberi ASI dengan baik pada bayi, karena dikit-dikit sakit, tarik dulu, lagi sakit, tarik lagi, kan pasti gak bagus itu pada saat proses menyusui. Sebenarnya, apa aja sih yang membuat nyeri puting pada ibu yang lagi menyusui bayinya? Yang pertama adalah memulai awal yang salah. Pada beberapa ibu yang barusan lahiran, mereka tidak melalui masa yang bernama IMD atau inisiasi menyusui dini. Meskipun persalinan Anda sesar atau menggunakan bantuan ya, baik itu vakum, forceps, mungkin sekarang nggak terlalu banyak ya yang pakai vakum dan forceps ya, katakan sesar lah. Ini tidak menghalangi Anda untuk melakukan inisiasi menyusui dini. Seharusnya ini tidak menghalangi. Jadi Anda masih bisa melakukan IMD sejauh kondisi Anda dan bayi sama-sama baik, sama-sama sehat. IMD ini sangat penting. Ternyata tidak hanya untuk melatih bayi menyusu pada saat itu. Namun lebih dari itu, IMD adalah memberikan skin to skin contact, yaitu berupa attachment, perlekatan hubungan antara ibu dan bayi. Saat itu bayi akan belajar mencari sumber makanan yang ada pada ibunya. Jadi alih-alih Anda berpikir ASIku kurang deh kayaknya karena belum keluar pada saat lahir, bayiku bisa nggak ya nenen? Jangan berpikir ke sana, tapi pikirkan Anda bisa melakukan IMD atau inisiasi menyusui dini dengan baik. Bayi Anda cukup diletakkan di atas dada. Dia akan punya insting yang bagus untuk mencari sumber makanan yang ada pada tubuh ibunya. Ya. Itulah mengapa Anda sebisa mungkin harus melakukan IMD atau inisiasi menyusui dini. Kemudian penyebab nyeri puting yang kedua adalah pembengkakan. Bila Anda tidak melatih bayi untuk menyusui dengan benar, baik itu secara posisi maupun perlekatannya mulut bayi kepada payudara. Jadi perlekatan itu adalah bagaimana mulut bayi itu melekat dengan baik pada payudara ibu. Bila Anda tidak melatih dua hal itu, baik posisi maupun perlekatan, bayi tidak akan bisa nenen dengan baik. Bila bayi nggak bisa nenen dengan baik, pada saat hari-hari awal Anda menyusui, di sana ASI diproduksi ya, meskipun tidak langsung banyak pada hari itu ya, sedikit demi sedikit payudara Anda akan mengalami pembengkakan karena ASI nggak dikosongkan dengan baik oleh bayi. Pembengkakan ini ternyata juga bisa membuat puting nyeri atau payudara nyeri. Pembengkakan yang dimaksud itu adalah terkumpulnya banyak cairan ASI di payudara. Jadi ada ASI yang berkumpul di payudara, dia sudah diproduksi ya, tapi tidak dikeluarkan. Akibatnya bagian areola itu adalah bagian hitam di sekitar puting ya. Kemudian dan puting itu akhirnya dia lebih datar.
lebih datar, kemudian tidak menonjol seperti sebelumnya. Jadi semuanya bengkak, ada banyak cairan di sekitar sini. Ini akan menyulitkan bayi untuk melekatkan mulutnya kepada payudara, sehingga nggak bisa maksimal. Pada saat dia tidak bisa melekatkan mulut ke payudara dengan maksimal, yang ada saat dia menghisap itu akan membuat puting Anda lecet. Ya, ini adalah salah satu penyebab puting lecet. Apa yang bisa Anda lakukan pada saat payudara Anda bengkak? Anda harus mengeluarkan isi ASI-nya dulu. Keluarkan dengan mengkompres pakai air hangat, ya, waslap yang dibasahi air hangat, dikompreskan ke payudara, kemudian dipijat pelan-pelan ke arah puting, dan Anda harus memerah puting, memerah payudara, mengosongkan ASI-nya maksud saya. Di awal kelahiran, Anda tidak akan bisa mengosongkan ASI dengan baik pakai pompa ASI. Diingat ya, tidak akan bisa Anda mengosongkan payudara pakai pompa ASI. Jadi cara yang paling mudah adalah dengan hand expressing atau justru dengan tangan, kayak gitu. Anda cukup melakukan kompres, kemudian pijatan ke arah puting dan areola, kemudian memerah ASI-nya dengan cara menarik kulit sekitar ya ke belakang seperti ini. Jadi ini puting, ini adalah areola, kita tarik ke belakang seperti ini sampai areola habis atau batas areola, kemudian dipencet ke depan seperti ini. Anda mungkin tidak akan bisa mengeluarkan banyak ASI di sana. Seperti ini, payudara saya bengkak nih, kayaknya ada kali kalau sebotol gede gitu. Mungkin dengan hand expressing Anda tidak akan langsung bisa untuk mengeluarkan banyak ASI yang Anda pikir sekitar sebotol. Anda hanya bisa mengeluarkan beberapa di antaranya, tapi itu sudah cukup membantu bayi untuk melekatkan mulutnya ke payudara Anda. Jadi Anda hanya mengurangi sedikit bengkak pada payudara, kemudian memberikan kepada bayi, kayak gitu. Kemudian penyebab nyeri puting selanjutnya adalah masalah menghisap pada bayi tadi ya. Bila di awal kelahiran Anda tidak membantu dia memposisikan dan melekatkan dengan baik mulutnya kepada payudara, bayi Anda akan mengalami masalah menghisap. Apalagi bila ditambahin dengan DOT atau nipple shield yang kebetulan cara kerjanya sangat berbeda dengan pada saat bayi memerah ASI langsung pada payudara. Bila bayi Anda menggunakan DOT, dia dengan sedikit saja pencetan di nipple dotnya dia sudah bisa keluar ASI atau keluar susu di sana. Namun pada saat dia memerah langsung ASI dari payudara itu akan semakin sulit, membuat dia frustasi dan akhirnya nggak mau nenen. Pada saat dipaksa dia makin rewel atau bahkan ngenyot dengan cara yang salah, dan itu sangat membuat puting Anda sakit. 3 hal tadi ya, yang pertama tidak memulai proses laktasi dengan baik, tidak ada IMD. Kemudian yang kedua adalah pembengkakan payudara. Kemudian yang ketiga adalah masalah menghisap. Itu adalah problem yang sering dihadapi oleh ibu yang barusan lahiran ya. Ada problem-problem khusus, diantaranya seperti bayi sakit. Bayi sakit ini misalnya ya, bayi yang prematur, masalah menghisapnya dia belum bagus, belum kuat sehingga harus pakai DOT dulu. Pada saat dia sudah pinter pakai DOT, balik lagi ke nenen dia akan susah dan ada lecet di sana. Kemudian ada juga bayi-bayi yang mengalami cedera otak, misalnya pada saat lahir ada trauma di sana di otaknya sehingga nggak mampu menghisap dengan baik. Kemudian bayi-bayi yang mengalami masalah di mulutnya, misalnya lip tie atau tongue tie kayak gitu, itu memerlukan bantuan sendiri dari dokter ya. Atau bila Anda sudah menemukan dokter, kemudian ada solusi di sana, harus relaktasi, Anda bisa hubungin konselor laktasi, kayak gitu. Kemudian masalah nyeri puting yang jarang terjadi, ya, yang lain adalah milk blister. Milk blister itu adanya sumbatan tapi di puting.
jadi kayak jerawat gitu, bentuknya timbul, kecil, putih-putih, dan rasanya kayak ditusuk jarum pada saat bayi nenen. Beberapa literatur mengatakan itu karena ada infeksi jamur di sana, sehingga dengan merawat kebersihan payudara, kemudian kebersihan mulut bayi, ini juga akan mengurangi resiko terjadinya milk blister. Seperti itu. Semoga penjelasan Bu Bidan kali ini bisa dipahami ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga lancar menyusuinya, jauh dari nyeri puting. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.